Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Dia nggak pengen dengar mamanya masih nangis atau suaranya terbata-bata gitu. Padahal aku tuh biasain anak-anak kayak, ayo kita ngobrol ya sama papa. Seperti apa nih Kak, pasca tiadanya sang suami sendiri? Kalau pasca ini kan udah berapa ya, 8 bulan. Masih rutin juga, tadi pagi juga sama Bambino sama Nebula tuh ke makam. Masih anak-anak tuh masih kayak Nebula kangen kayak gitu masih, karena setiap malam itu pasti aku akan liatin video-video. Kalau paskanya kayak gelombang ya, kadang-kadang kayak kita tahu udah nggak ada, tapi kadang-kadang tuh tiba-tiba aja tuh kayak kangen hebat, iya keinget. Belum lagi anak-anak yang kadang-kadang bisa nggak papanya balik lagi, bisa nggak mau peluk papanya langsung, kayak gitu-gitu sih. Tapi bisa dikatakan anak-anak juga memerlukan sosok sang ayah ketika lagi masa-masanya sekarang. Itu aku pernah konsultasi juga kan sama salah satu ustadz gitu, kayak ustadz kan sekarang lagi heboh juga di media sosial tuh kayak apa, fatherless lah dan segala macam. Nah, cuman pandangan ustadz sendiri adalah fatherless yang dimaksud dari dunia psikologis ini adalah tuh kayak ada ayahnya tapi tidak berperan, maksudnya ada sosoknya tapi tidak ikut membersamai lah gitu kan. Kalau ini kan case-nya kita bisa kasih tahu anak-anak bahwasannya memang takdir Allah itu ayahnya udah nggak ada, memang kita hidup itu nanti akan mati gitu kan, akan meninggal. Nah, jadi kayak mana caranya supaya anak-anak tetap ngerasa sosoknya tuh ada walaupun fisiknya nggak ada. Aku akan terus ceritain seperti kayak tadi aku bilang kan, kalau malam pasti anak-anak absen tuh, mau lihat HP papa, mau lihat video papa, mau lihat YouTube papa. Yaudah nanti suka diliatin tuh reels atau misalnya video-video pribadi yang pas lagi main sama papahnya kayak gitu. Terus nanti aku ceritain, ya lo papa tuh baik loh, kalau papa atau apapun lah hal-hal sehari-hari sederhana, misalnya kayak lagi beli pepaya gitu kan, atau lagi beli salak, ini kesukaan siapa ya, ini kesukaan papa gitu. Jadi tidak pernah dihilangin sih. Jadi dari hal-hal kayak gitu keseharian aku tuh selalu nyambungin gitu. Tapi bisa dikatakan almarhum ya Kak, ya, di masa sakit itu juga kan bisa dikatakan masih sama anak-anak. Ya. Artinya memang dekat, nggak pisah banget. Benar-benar. Seperti apa mungkin Kak momen-momen terakhir sama anak-anak? Jadi waktu pas di Malaysia itu kan anak-anak ikut juga di pas 2 minggu terakhir sebelum kita balik ke Indonesia, dokter tuh kayak udah izinin untuk anak-anak, biasanya kan nggak boleh di ward itu anak-anak ikut. Jadi sore itu suster-suster tuh udah tahu aja kalau kadang-kadang anak-anak masuk ke wardnya gitu lari-lari, permisi, terus dibolehin main sebentar sejam gitu kan, nanti main bentar sama papanya. Tapi memang waktu pas yang di Indonesia di rumah sakit sini itu kan 8 hari itu ya, 3 harinya itu masuknya ICU. Jadi itu memang kita aja yang dewasa terbatas cuman dari jam 12 sampai jam 1. 2 hari deh, hari tanggal 9 tanggal terakhir ketemu dan main sama anak-anak, datang main ke rumah sakit itu di tanggal 7 sorenya pas buka puasa. Bambino tuh ikut main ke papahnya, tapi pas tanggal 8-nya 1 hari sebelum beliau berpulang itu memang kan lagi sakit, perutnya tuh hebat. Jadi aku bilang ke keluarga nggak usah datang dulu nih, soalnya lagi fokus, maksudnya lagi sakit, lagi nggak bisa diajak komunikasi dan agak drop lah gitu kan. Jadi momen kebersamaan dan bisa diajak komunikasinya itu banyak kan waktu kami di Malaysia sih. Jadi anak-anak dateng, atau kadang-kadang pas lagi udah siap terapi boleh pulang ke apartemen, itu main, karena beliau pun kalau main sama anak-anak tuh mungkin kenapa ya anak-anak juga kadang-kadang kita berpikir namanya anak-anak masih umur 5 dan 3 tahun ya, mereka ingat apa sih, tapi ternyata anak-anak Bambino dan Nebula itu tuh hal sekecil kayak papa suka jajan di minimarket, ada makanan kecil mimian itu mereka ingat loh, terus kayak papa kebiasaan apa gitu tuh mereka tahu gitu. Jadi karena emang beliau ini kalau main tuh
total. Jadi memang anak main sama anak-anak tuh ekspresif, jadi anak-anak tuh mungkin kayak ngerasa dihargai. Jadi kalau main beranteman tuh ya dia benar-benar kayak beranteman, atau kayak lagi pretending main yang kayak mana-mana, jadi Hulk atau jadi apa tuh dia betul-betul ekspresif. Jadi makanya Bambino tuh kayak apa ya, papanya tuh panutan deh sama dia. Artinya memang sosok ayahnya menjadi panutan Iya, anak-anak. iya, apa ya, deket lekat. Terus juga kan karena kan abang ini 2 tahun terakhir ngonten di rumah tuh ya memang kerjanya di rumah kan. Jadi sama anak-anak kami ngonten. Jadi memang hampir setiap hari kami tuh di rumah gitu, kecuali kayak weekend suka ada stand up keluar atau misalnya apa. 2 tahun terakhir kan jarang ada film dan yang stripping kayak gitu. Jadi emang banyak di rumah sih momen waktunya. Tapi bisa dikatakan kebersamaan anak artinya memang kurang karena sakitnya itu misal terbatas. Iya, karena kan di ward itu kalau lagi terapi tidak boleh anak-anak masuk, karena kan dia jadi tuh apa ya, imun tubuhnya dilemahkan lah gitu kan. Jadi emang tapi pasca 2 minggu setelah terapi, pas lagi recovery-nya, nah itu tuh baru boleh. Tapi kita pakai masker kayak gitu. Jadi mainnya ya di seputar rumah sakit, nggak banyak, paling 1 hari cuman sejam doang, main bentar, naik ke tempat tidur papa nonton, atau mereka makan sankis kayak gitu, ngobrol-ngobrol, udah. Nggak seleluasa kalau main di rumah, itu sih paling. Tapi Kak bisa dikatakan tentang keluarga yang masih sepi dan rindu terhadap Mm-mm. sosok lebih jadi mungkin seperti apa? Ya masih ya, jangankan aku yang deket, anak-anak kantor aja, misalnya tim-timnya aja juga kadang-kadang kita kesana tuh tiba-tiba mereka nanti masih yang kayak lihat video-video YouTube mereka lama, misalnya teman-temannya, tim-tim deketnya ya gitu. Atau kalau aku ketemu sama teman off-roadnya atau teman apanya gitu, pasti suka nostalgia tuh, ngeingat momen-momen bersama. Karena beliau ini bukan yang kayak mungkin kesehariannya bukan yang tipe terkenal banget yang nyentrik, tapi orang-orang yang dekat dengan dia itu sampai sekarang merasa kehangatan dan kalau aku boleh bilang baik gitu loh. Karena memang dari sosok dia helpful, suka bantu, dan nothing tulus gitu sama orang. Jadi nggak ada, kadang-kadang berpikiran kayak, bang kamu tuh jangan mudah percaya, nanti kamu gini gitu, takut dibohongin gitu misalnya apa ya udahlah nanti dia yang rugi gitu, maksudnya lempeng aja gitu. Jadi itu yang kadang-kadang tuh aku juga sekarang, dulu kan aku betul-betul ibu rumah tangga yang ya udah aku di belakang dia, aku tuh taunya ya aku ngurus anak-anak, masak dan segala macam. Sekarang aku harus jadi sosok yang di depan, misalnya kayak dadar beredar buat ngurusin semua segala macamnya. Ada rasanya tuh kayak aduh, ini gimana, iya bisa nggak ya, ini gimana ya, kalau case-nya kayak gini, kira-kira kalau abang masih ada, dia akan pilih langkah apa ya. Itu karena emang biasanya aku apapun itu nanya kan, memang bang ini gimana, ini kayak mana. Jadi kehilangannya itu masih sih, walaupun udah 8 bulan, orang bilang mungkin rasa berduka itu perlahan-lahan nanti kebiasa kok gitu. Setelah kita jalanin, ternyata menurut aku ya, apalagi alhamdulillah dapet pasangan yang baik gitu, proses berduka ini kayak gelombang. Kadang dia calm, kadang dia kayak dihantam gitu, kayak jadi masih 8 bulan ini pun kadang-kadang kalau lagi kangen nangisnya tuh ya nangisnya bisa heboh, iya kayak gitu sih. Tapi bisa dikatakan suka sering ke makam. Betul. Dan bisa dikatakan anak-anak juga katanya memang suka ke makam sendiri untuk Bang Bino sih. gitu kan. Bang Bino sendiri sering ziarah ke makam sendiri ya. Betul. Itu seperti apa sih gitu? Kalau aku pernah nanya kan, kenapa sih kalau mama yang ajak kayak tadi tuh, alasannya ayo turun gitu kan, alasannya nggak mau nanti kotor kakinya, karena kan memang tanahnya merah ya kak, terus kan hujan kan, enggak nanti kita lap pakai kerannya kan, di situ ada keran gitu segala macam. Akhirnya dia dengan terpaksa. Tapi kadang-kadang seringnya itu tiap jalan-jalan sore sama omnya, om ayo kita singgah ke papa, nah dia tuh akan berdoa tuh di situ. Tapi kalau setiap sama aku juga nggak tahu, pernah nanya kenapa sih bam kayak gitu kan, alasannya cuma gini, iya mama berisik gitu, mungkin maksudnya adalah dia nggak pengen dengar mamanya masih nangis atau suaranya terbata-bata gitu. Padahal aku tuh biasain anak-anak kayak, ayo kita ngobrol ya sama papa.
Jadi tuh ngobrol gitu, bukan apa ya, bukan menyembah, maksudnya bukan ngapain ke kuburan atau apa segala macam, bukan, tapi kayak ya kita kayak ngobrol aja gitu, kayak ngobrol, Pah tadi Bambino tuh latihan bola loh, tadi dia tanding bola dia di back gitu. Jadi biar anak-anak tuh juga ngerasa ya nggak apa-apa, kita cerita aja gitu, walaupun sosoknya sudah tidak ada di dalam, tapi kalau mau cerita aja, keluarin aja. Aku selalu bilang gitu ke anak-anak, nggak tahu deh mereka ngerti apa nggak, tapi mudah-mudahan sih, aku yakin anak-anak itu pinter, logikanya masuk sih, mudah-mudahan. Tapi kayak tadi sendiri aku melihat Bambino di posting Iya. sama dirimu gitu kan, Iya, betul. kamu hebat papa lo gitu. Mm-mm. Gimana sih Yang mana, yang tadi story ya, yang apa sih namanya, yang pesawat ya, yang sholat ya, apa yang mana ya, atau yang bapakku nih bapak cewek. oh iya itu tuh 2023 itu tuh. Jadi abang tuh lagi nemenin Nebula les renang. Nah dia itu iseng-iseng ngevideoin video gitu, kayak selfie video gitu kan di HP bapaknya. Tuh lihat tuh kayak Papa Bambino tuh, Babe Cabitanya sana. Jadi kita kayak nggak ada ngajarin, cuman mungkin Bambino ini sering lihat kita ngonten, atau kadang-kadang suka diajak ngonten kan dari kecil. Jadi kadang-kadang ya suka out of the box aja bahasanya, ada kayak orang gede gitu. Jadi pas aku kemarin itu lihat-lihat, ada video ini, langsung aku upload lah. Tapi bisa dikatakan perkembangan anak-anak, artinya sekarang hanya dirimu yang dan keluarga juga. Iya. Gitu. Tapi ada rasa sedih nggak sih ketika anak-anak perkembangannya sudah tahu? Ada Kak, ada pasti. Aku tuh kadang habis nganter Bambino aja tiba-tiba suka netes, karena biasanya kegiatan itu kita lakukan bersama. Atau kayak ini Bambino Nebula lagi mau masuk TK 1, mau masuk SD 1. Jadi ada namanya interview orang tua kan, dimana pas aku nunggu giliran tuh orang tua lain itu berdua gitu kan, ayah dan ibunya gitu kan, yang masuk dan keluar dari ruang wawancara itu. Tapi aku menunggu di situ tuh sendiri, itu aja juga aku tuh sedih kayak, tapi ya sedihnya itu cuma hanya aku meriliskan rasa sedihku ya, bukan tidak menerima takdir dan segala macam, tapi kayak ya udah. Jadi kadang kalau aku lagi pengen nangis ya aku nangis gitu. Kadang-kadang tuh suka malu, kayak kemarin tuh nunggu lagi mau wawancara sekolah, aku udah merah terus aku udah gini gitu kan, cuman orang di sebelah tuh kayak mungkin ngeliatin gitu, karena aku sendiri, yang lainnya mereka suami istri untuk wawancara ke sekolah untuk anaknya masuk sekolah. Jadi momen-momen kayak gitu yang mungkin dalam hatiku, ini harusnya kita bisa saksiin bareng-bareng nih Bang, kayak setiap grand opening biasanya kamu nih yang menghibur, yang membuka dengan Mas Abdi dan segala macam, yang ada jokes kamu. Sekarang ya Fatih dan alhamdulillah tuh kayak kadang-kadang lihat dadar beredar itu tuh nggak nyangka rezekinya tuh di sini gitu. Jadi walaupun orang yang nggak ada, sosok yang nggak ada, dia tetap bisa nafkahin aku dan anak-anak gitu. Jadi masya Allah sih. Bisa dikatakan kayak tapi masih ada rasa sekelebatan ingatan diri yang mungkin momen, apalagi ini kan menjelang awal akhir tahun gitu. Banyak banget. Ini aja harus bulan Desember ini tuh awal-awal kita ke sana pengobatan. Jadi kayak kok kayak cepet banget, tapi serasa kayak kemarin, tapi masih berasa kesana kemarinya, ketemu dokter, belum lagi dokter bilang bagus, happy, dokter bilang nggak bagus, down, kayak gitu-gitu. Jadi setiap momen, aku tuh sama abang itu dari 2011, kita kenal tuh 2011, dari sama-sama di Medan kuliah, dia seniorku gitu. Jadi kayak hampir setengah hidupku ya, umurku tuh aku bareng sama dia. Jadi ya pasti banyak setiap momen yang misalnya kayak hal kecil, kayak makan. Kemarin aku diajak sama abangku, yuk abang pengen makan gultik aja tuh keinget, karena emang dia suka gultik bisa sampai 3 piring kayak gitu-gitu sih Kak. Masih sih. Jadi alhamdulillahnya Bambino ngerti kayak di sholat gitu kan. Iya benar, Bambino alhamdulillah masya Allah kali, dia lagi semangatnya belajar sholat, terus bacaan sholat, terus sama surah-surah.
Terus aku tanya kenapa, iya biar bisa doain papa. Jadi dalam pikiran Bambino tuh kalau dia sholat dia akan doain papa dan itu akan sampai langsung gitu loh ya, karena emang aku jelasinnya kayak gitu. Jadi terus surah-surah itu dibaca Bambino ketika dia di kuburan. Dia akan baca doa orang tua Robby Firly, terus dia akan baca istighfar untuk papanya, lalu surah-surah pendek yang dia hafal itu. Jadi satu surah misalnya Al-Ikhlas itu 10 kali, Ana 10 kali. Jadi kami kadang-kadang yang nungguinnya juga agak lama. Tapi ya udah itu kami biarin dia untuk merilekskan diri, komunikasi. Jadi aku bilang ini tuh cara kita komunikasi sama papa, karena kalau nggak dengan sholat kita tuh gimana mau bantu papa gitu. Jadi dia terngiang-ngiang gitu. Oke. Makasih Kak. Stop dulu.